Pernahkah kamu merasa selalu harus menunggu dia punya waktu untukmu, sementara kamu sendiri siap kapan saja untuknya? Anehnya, semakin sering kamu meminta waktu, semakin terasa kamu bukan prioritas. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena tanpa sadar kamu sedang menempatkan dirimu pada posisi yang mudah diabaikan. Di video ini, saya akan menunjukkan cara agar kamu tidak lagi mengejar perhatian, melainkan menjadi seseorang yang secara alami diprioritaskan. Kita akan membahas pola pikir, sikap, dan langkah nyata yang bisa langsung kamu terapkan. Karena faktanya, prioritas bukan diminta, tetapi dibangun. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Mari kita mulai dari pemahaman paling dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi prioritas? Banyak orang mengira prioritas berarti seseorang selalu punya waktu untukmu, selalu cepat membalas pesanmu, atau selalu memilihmu dibanding hal lain. Padahal dalam kehidupan nyata, setiap orang memiliki banyak tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan waktu untuk dirinya sendiri. Prioritas bukan tentang selalu didahulukan, tetapi tentang bagaimana keberadaanmu dipertimbangkan secara serius dalam keputusan hidupnya. Masalahnya, banyak orang justru mengambil jalan yang keliru. Mereka berpikir semakin sering meminta waktu, semakin besar peluang untuk diperhatikan. Akibatnya, mereka terus menghubungi, terus mengajak bertemu, terus bertanya, "Kamu sibuk ya?" Atau, "Kapan kita ketemu?" Pertanyaan seperti ini terlihat sederhana, tetapi jika terlalu sering muncul, pesan yang tersampaikan bukan lagi rasa rindu, melainkan ketergantungan. Coba renungkan sebentar. Pernahkah kamu sangat mudah tersedia untuk seseorang? Setiap dia mengajak, kamu langsung mengiyakan. Setiap dia menghubungi, kamu langsung menjawab dalam hitungan detik. Awalnya terlihat seperti bentuk perhatian, tetapi dalam psikologi hubungan, ketersediaan yang terlalu tinggi justru menurunkan persepsi nilai. Sebuah riset dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa manusia secara alami memberi nilai lebih pada sesuatu yang terasa terbatas. Prinsip ini sering disebut sebagai efek kelangkaan. Barang yang sulit didapat terasa lebih berharga. Waktu yang tidak selalu tersedia terasa lebih penting. Hal ini tidak hanya berlaku pada ekonomi, tetapi juga pada hubungan antar manusia. Artinya sederhana, ketika waktumu terasa terlalu murah, orang lain tidak merasa perlu berjuang untuk mendapatkannya. Namun jangan salah paham. Tujuannya bukan menjadi dingin atau bermain tarik ulur secara manipulatif. Yang kita bangun adalah kehidupan yang benar-benar bernilai, sehingga orang lain menyesuaikan diri, bukan kamu yang terus menyesuaikan. Sekarang pertanyaannya berubah. Mengapa seseorang tidak memprioritaskanmu? Salah satu penyebab paling umum adalah karena kamu terlalu mudah diprediksi. Misalnya, setiap malam kamu pasti menunggu pesan darinya. Jika tidak ada kabar, kamu gelisah. Begitu dia muncul, kamu langsung merespons dengan antusias. Pola ini menciptakan kenyamanan sepihak. Dia tahu kamu akan selalu ada. Fenomena ini banyak terjadi, terutama pada generasi yang hidup dalam budaya komunikasi instan. Data dari laporan Digital Indonesia yang dirilis oleh We Are Social menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari terhubung ke internet, dan sebagian besar digunakan untuk komunikasi. Akses yang terlalu mudah ini membuat banyak orang lupa bahwa kedekatan emosional tetap membutuhkan ruang. Tanpa ruang, tidak ada rasa rindu. Tanpa jeda, tidak ada rasa ingin mendekat. Bayangkan kamu mendengarkan lagu favorit tanpa henti sepanjang hari. Apa yang terjadi? Lama-lama terasa biasa saja. Tetapi jika kamu hanya mendengarnya sesekali, setiap nada terasa lebih bermakna. Hubungan manusia bekerja dengan cara yang mirip. Karena itu, langkah pertama agar diprioritaskan adalah berhenti menjadikan dia sebagai pusat hidupmu. Ini mungkin terdengar keras, tetapi sangat penting. Ketika hidupmu hanya berputar pada satu orang, kamu kehilangan daya tarik utama, arah hidup. Orang cenderung tertarik pada individu yang bergerak, bertumbuh, dan memiliki tujuan. Bukan pada mereka yang menunggu. Coba lihat orang-orang yang secara alami diprioritaskan. Biasanya mereka tidak terlihat mengejar perhatian. Mereka sibuk membangun karir, menjaga kesehatan, memperluas wawasan, atau mengembangkan keterampilan. Energi mereka terasa penuh, dan manusia tertarik pada energi.
Sekarang saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Jika dia tiba-tiba tidak menghubungimu selama 3 hari, apakah hidupmu tetap berjalan menarik? Jika jawabannya tidak, maka disitulah akar masalahnya. Mulailah dengan membangun jadwal hidup yang padat namun sehat. Bukan padat karena ingin terlihat sibuk, tetapi karena kamu memang memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Misalnya, kamu mulai rutin berolahraga 3 kali seminggu. Selain baik untuk kesehatan, olahraga terbukti meningkatkan hormon endorfin yang membuatmu lebih stabil secara emosional. Orang yang emosinya stabil jauh lebih menyenangkan untuk diajak menjalin hubungan. Atau kamu mengikuti kelas keterampilan baru, desain, bahasa, memasak, atau public speaking. Ketika kamu berkembang, percakapanmu juga berkembang. Kamu tidak lagi hanya bertanya, "Hari ini kamu ngapain?" Tetapi bisa berbagi cerita yang hidup. Percayalah, tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang memiliki dunianya sendiri. Langkah berikutnya adalah mengubah cara kamu memandang waktu. Banyak orang menganggap waktu pasangan lebih berharga daripada waktunya sendiri. Akibatnya, mereka rela menunggu tanpa kepastian. Mulai hari ini, balik perspektif itu. Waktumu juga berharga. Ketika dia mengajak bertemu mendadak sementara kamu sudah punya rencana, tidak apa-apa mengatakan, "Hari ini saya sudah ada agenda. Bagaimana kalau kita atur hari lain?" Kalimat sederhana ini mengirim pesan kuat, hidupmu terstruktur. Menariknya, penelitian dalam jurnal psikologi sosial menemukan bahwa batasan yang sehat justru meningkatkan rasa hormat dalam hubungan. Orang cenderung lebih menghargai individu yang mampu menjaga waktunya. Namun ingat, batasan bukan berarti sulit ditemui. Batasan berarti jelas. Kamu tetap hangat, tetapi tidak kehilangan arah. Selanjutnya, mari kita bahas kesalahan yang sering tidak disadari, terlalu cepat merespons semua hal. Di era pesan instan, kecepatan sering dianggap sebagai bentuk kepedulian. Padahal, respons yang terlalu cepat setiap saat bisa menciptakan kesan bahwa kamu tidak memiliki aktivitas lain. Tidak perlu sengaja memperlambat balasan, tetapi biasakan merespons secara wajar. Jika kamu sedang bekerja, fokuslah bekerja. Jika kamu sedang bersama teman, nikmati momen itu. Orang yang hidup sepenuhnya di dunia nyata selalu terlihat lebih menarik daripada mereka yang terus menatap layar. Sekarang bayangkan 2 skenario. Skenario pertama, kamu selalu membalas dalam 5 detik. Skenario kedua, kamu membalas setelah 1 atau 2 jam karena memang sedang produktif. Mana yang terlihat memiliki kehidupan lebih kuat? Jawabannya jelas. Selain itu, berhenti meminta kepastian kecil yang sebenarnya tidak penting. Contohnya, "Kamu kangen gak?" Atau, "Aku penting gak sih buat kamu?" Pertanyaan seperti ini sering muncul dari kecemasan, bukan dari kedekatan. Dan kecemasan yang terlalu sering ditunjukkan bisa melelahkan pasangan. Kedekatan yang sehat tidak dibangun lewat interogasi emosional, tetapi lewat pengalaman bersama. Daripada bertanya apakah kamu penting, jadilah seseorang yang terasa penting lewat kualitas kehadiranmu. Bagaimana caranya? Fokus pada kualitas interaksi, bukan kuantitas. Ketika bertemu, simpan ponselmu. Dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Tertawalah tanpa distraksi. Kontak mata sederhana saja sudah meningkatkan rasa keterhubungan secara signifikan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal komunikasi interpersonal, percakapan yang benar-benar fokus dapat meningkatkan rasa kedekatan hingga lebih dari 60% dibanding percakapan yang terpecah oleh gangguan digital. Artinya, 1 pertemuan berkualitas jauh lebih kuat daripada 10 percakapan setengah hati. Sekarang kita masuk ke perubahan pola pikir yang lebih dalam. Berhenti berpikir, bagaimana caranya supaya dia memilih saya? Mulailah berpikir, apakah dia juga layak menjadi prioritas saya? Perubahan sudut pandang ini sangat kuat. Ketika kamu menyadari bahwa hubungan adalah proses 2 arah, kamu tidak lagi merasa lebih rendah. Kamu hadir sebagai pribadi utuh, bukan sebagai pencari validasi. Dan anehnya, justru pada titik itulah orang mulai melihat nilaimu. Ingat satu hal, daya tarik terbesar bukan pada wajah, status, atau bahkan humor. Daya tarik terbesar adalah rasa aman yang kamu pancarkan ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Orang ingin dekat dengan mereka yang tidak memancarkan keputusasaan.
Sekarang mari kita bahas realitas yang jarang dibicarakan. Banyak orang kehilangan prioritas bukan karena kurang baik, tetapi karena terlalu takut kehilangan. Ketakutan membuatmu berkata, iya, pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Ketakutan membuatmu mengorbankan standar. Ketakutan membuatmu bertahan pada perlakuan minimum. Padahal, standar adalah sinyal harga diri. Bukan standar yang kaku, tetapi standar yang sehat. Misalnya, kamu ingin dihargai waktunya, didengarkan saat berbicara, dan diperlakukan dengan konsisten. Itu bukan tuntutan berlebihan. Itu kebutuhan emosional dasar. Jika kamu sendiri tidak menjaga standar itu, orang lain tidak akan tahu batasnya. Sampai di sini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Menjadi prioritas bukan soal strategi cepat. Ini adalah hasil dari identitas yang kuat. Dan kabar baiknya, identitas bisa dibangun. Mulailah dari hal kecil. Rapikan rutinitasmu. Jaga kesehatanmu. Perbaiki cara berbicaramu. Kelola emosimu. Perluas wawasanmu. Setiap peningkatan kecil menambah bobot pada kehadiranmu. Bayangkan dirimu seperti sebuah buku berkualitas. Orang tidak hanya membuka sekali, mereka ingin kembali membacanya. Pada akhirnya, kamu tidak perlu berteriak minta diperhatikan. Kehadiranmu sudah cukup untuk menarik perhatian. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Setelah kamu berhenti menjadikan dia pusat hidupmu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana membuat seseorang secara emosional ingin mendekat tanpa kamu harus meminta? Jawabannya terletak pada satu kata yang sering diremehkan, kenyamanan. Namun jangan salah mengartikan kenyamanan sebagai selalu setuju atau selalu menyenangkan. Kenyamanan emosional justru muncul ketika seseorang merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, tetapi tetap merasa tertantang untuk bertumbuh. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang setelah berbicara dengannya, energimu terasa naik? Bukan karena dia sempurna, tetapi karena cara dia merespons membuatmu merasa dihargai. Orang seperti ini hampir selalu menjadi prioritas dalam hubungan sosial. Kamu bisa menjadi pribadi seperti itu. Mulailah dari cara mendengarkan. Kebanyakan orang mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Saat dia bercerita, jangan buru-buru memberi solusi. Terkadang yang dia butuhkan hanyalah ruang untuk didengar. Coba gunakan respon sederhana namun kuat, seperti, sepertinya itu berat ya, atau, saya bisa mengerti kenapa kamu merasa begitu. Kalimat ini menunjukkan empati tanpa terkesan menggurui. Menurut berbagai penelitian dalam psikologi komunikasi, validasi emosional meningkatkan rasa kedekatan secara signifikan karena otak manusia secara alami mencari lingkungan yang terasa aman. Namun ada keseimbangan penting di sini. Jangan sampai kamu menjadi tempat curhat tanpa batas tetapi kehilangan posisi sebagai seseorang yang juga diinginkan. Disinilah banyak orang terjebak dalam peran, selalu ada, tetapi tidak pernah benar-benar dipilih. Mengapa itu bisa terjadi? Karena daya tarik emosional tidak hanya dibangun dari kehangatan, tetapi juga dari ketegasan. Orang cenderung menghargai mereka yang memiliki pendapat, nilai hidup, dan arah yang jelas. Sesekali, tidak apa-apa berbeda pandangan. Justru percakapan yang memiliki warna membuat hubungan terasa hidup. Bayangkan berbicara dengan seseorang yang selalu berkata, terserah kamu. Lama-lama terasa hambar, bukan? Sebaliknya, ketika kamu berkata, saya kurang setuju, tapi menarik juga sudut pandangmu, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang berpikir. Ini meningkatkan persepsi kedewasaan. Kedewasaan emosional adalah magnet yang sangat kuat. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sangat menentukan prioritas, tetapi jarang disadari, kestabilan emosi. Orang dewasa tidak mencari hubungan yang penuh drama. Mereka mencari ketenangan. Jika setiap masalah kecil berubah menjadi konflik besar, perlahan orang akan menjaga jarak. Coba refleksikan, bagaimana reaksimu ketika pesanmu tidak segera dibalas? Apakah kamu langsung berasumsi buruk? Apakah kamu mengirim pesan beruntun? Atau kamu tetap tenang karena tahu hidupmu tidak berhenti di sana? Ketenangan adalah bentuk kepercayaan diri yang paling terlihat. Data dari survei kesehatan mental yang dirilis Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kestabilan emosi berkontribusi besar terhadap kualitas hubungan interpersonal. Orang dengan regulasi emosi yang baik cenderung memiliki hubungan lebih panjang dan lebih sehat.
Artinya, cara kamu mengelola perasaan berpengaruh langsung pada seberapa besar kamu diprioritaskan. Latihan paling sederhana adalah memberi jeda sebelum bereaksi. Saat emosi naik, tarik napas, alihkan perhatian sejenak, lalu respons dengan kepala dingin. Terkadang, kekuatan terbesar bukan pada apa yang kamu katakan, tetapi pada apa yang kamu tahan untuk tidak katakan. Selanjutnya, mari kita bahas faktor yang sering dianggap sepele tetapi sangat menentukan, misteri yang sehat. Bukan misteri yang dibuat-buat, melainkan ruang alami dalam hidupmu yang tidak selalu terbuka seluruhnya. Jika setiap detail hidupmu langsung kamu ceritakan, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Rasa penasaran pun hilang. Manusia secara alami tertarik pada proses mengenal, bukan pada sesuatu yang sudah sepenuhnya terbaca. Misalnya, kamu tidak perlu selalu memberi laporan tentang kemana kamu pergi atau dengan siapa kamu bertemu. Biarkan dia bertanya. Biarkan rasa ingin tahu itu tumbuh. Ketertarikan sering lahir dari rasa penasaran kecil. Namun ingat, ini bukan permainan tarik ulur. Ini tentang menjaga identitas pribadi. Orang yang memiliki batas privasi terlihat lebih matang dibanding mereka yang membuka segalanya terlalu cepat. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat sebuah realitas penting. Prioritas sangat berkaitan dengan rasa hormat. Dan rasa hormat muncul dari konsistensi. Jika hari ini kamu mengatakan tidak suka sesuatu tetapi besok kamu menerimanya, pesan yang muncul adalah kamu mudah mengubah standar. Lama-lama, orang lain akan menyesuaikan perlakuannya ke titik minimum. Sebaliknya, ketika sikapmu konsisten, orang belajar bagaimana memperlakukanmu. Konsistensi juga berlaku pada hal kecil. Tepat waktu saat bertemu, menepati janji, tidak menghilang tanpa kabar. Hal-hal sederhana ini membangun citra dapat dipercaya. Kepercayaan adalah fondasi prioritas. Tanpa kepercayaan, kedekatan tidak memiliki akar. Sekarang mari kita masuk ke aspek yang lebih strategis. Bagaimana membuat waktu bersamamu terasa berbeda. Banyak pasangan bertemu, tetapi tidak benar-benar menciptakan pengalaman. Akhirnya hubungan terasa datar. Cobalah sesekali merancang momen yang berkesan. Tidak harus mahal. Jalan pagi bersama, mencoba tempat makan baru, atau berdiskusi tentang mimpi masa depan bisa menjadi pengalaman emosional yang kuat. Otak manusia menyimpan memori berbasis emosi. Semakin positif emosi yang terkait dengan kehadiranmu, semakin besar kemungkinan kamu diprioritaskan. Ini bukan teori kosong. Dalam ilmu saraf, pengalaman menyenangkan memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang membuat otak ingin mengulang pengalaman tersebut. Sederhananya, jika bersamamu terasa menyenangkan, dia akan ingin kembali. Namun ada satu hal lagi yang tidak kalah penting. Jangan kehilangan dirimu dalam proses mendekat. Tetap jaga lingkaran pertemananmu. Tetap punya aktivitas tanpa dia. Tetap nikmati waktumu sendiri. Kemandirian emosional adalah tanda kekuatan, bukan jarak. Menariknya, banyak penelitian hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang tetap memiliki kehidupan pribadi cenderung memiliki hubungan lebih stabil dibanding mereka yang terlalu melebur. Mengapa? Karena ketertarikan membutuhkan ruang bernapas. Bayangkan menggenggam pasir terlalu erat, justru lebih cepat jatuh. Sekarang mari kita bahas kesalahan klasik berikutnya. Terlalu sering memberi tanpa pernah menerima. Memberi itu baik, tetapi memberi secara berlebihan bisa menciptakan ketimpangan. Hubungan sehat bersifat timbal balik. Jika hanya kamu yang berusaha mengatur waktu, hanya kamu yang memulai percakapan, hanya kamu yang beradaptasi, berhentilah sejenak dan evaluasi. Prioritas tidak pernah lahir dari usaha satu pihak. Cobalah sesekali mundur setengah langkah. Bukan untuk menguji, tetapi untuk melihat apakah dia juga bergerak mendekat. Jika iya, berarti hubungan berjalan dua arah. Jika tidak, kamu baru saja mendapatkan kejelasan yang berharga. Dan kejelasan selalu lebih baik daripada harapan yang samar. Sekarang saya ingin kamu memahami satu prinsip penting. Daya tarik terbesar sering muncul ketika kamu tidak berusaha terlalu keras untuk menarik. Orang bisa merasakan energi, terlalu ingin. Dan energi itu sering menimbulkan tekanan. Sebaliknya, ketika kamu nyaman, santai, tetapi tetap bernilai, kehadiranmu terasa ringan sekaligus berarti. Inilah yang disebut kepercayaan diri tenang. Bukan percaya diri yang keras atau ingin terlihat unggul,
tetapi keyakinan halus bahwa kamu tahu nilai dirimu. Orang yang memiliki kepercayaan diri seperti ini jarang meminta diprioritaskan. Mereka secara alami ditempatkan di sana. Pada titik ini, mungkin kamu mulai melihat pola besarnya. Menjadi prioritas bukan tentang mengejar perhatian, melainkan tentang membangun kualitas diri yang membuat perhatian datang dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Setelah memahami pola pikir dan dinamika emosional yang membuat seseorang diprioritaskan, pertanyaan terpenting adalah, apa yang benar-benar harus kamu lakukan mulai hari ini agar perubahan itu terasa nyata? Mari kita mulai dari langkah yang tampak sederhana tetapi dampaknya besar. Berhenti mengejar respons. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan menunggu balasan pesan sambil terus membuka layar ponsel adalah bentuk penyerahan kendali emosional. Suasana hatimu naik turun hanya karena notifikasi. Jika dibalas cepat, kamu senang. Jika lambat, kamu gelisah. Padahal, ketenangan adalah daya tarik. Coba ubah kebiasaan ini. Setelah mengirim pesan, kembali ke aktivitasmu. Jangan menatap ponsel seolah hidupmu berhenti di sana. Ketika kamu tidak menggantungkan perasaan pada respons orang lain, kamu memancarkan kestabilan. Dan kestabilan membuat orang merasa aman berada di dekatmu. Menurut laporan perilaku digital dari Data Reportal, rata-rata orang Indonesia mengecek ponsel lebih dari 200 kali per hari. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita terjebak dalam pola reaktif. Orang yang mampu keluar dari pola ini langsung terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih terkendali. Selanjutnya, latih kemampuan untuk tidak selalu tersedia. Ini bukan tentang sengaja menghilang, tetapi tentang memiliki prioritas hidup yang nyata. Jika kamu selalu siap kapanpun dia mau bertemu, tanpa sadar kamu mengirim pesan bahwa waktumu bisa disesuaikan sesuka hati. Sekali lagi, waktumu bernilai. Misalnya dia mengajak bertemu sangat mendadak, sementara kamu sudah memiliki rencana pribadi, membaca buku, berolahraga, atau berkumpul dengan teman. Tidak perlu membatalkan semuanya hanya demi terlihat peduli. Katakan dengan tenang bahwa kamu sudah memiliki agenda, lalu tawarkan waktu lain. Respon seperti ini menciptakan dua hal sekaligus, rasa hormat dan rasa penasaran. Orang mulai berpikir, hidupnya terarah juga. Dan ketertarikan sering muncul dari persepsi itu. Langkah berikutnya mungkin terdengar tidak biasa, tetapi sangat efektif. Berhenti menjelaskan dirimu secara berlebihan. Ketika kamu terlalu sering memberi penjelasan panjang untuk hal kecil, kamu terlihat seperti meminta persetujuan. Padahal orang yang yakin pada dirinya tidak merasa perlu membela setiap keputusan. Cukup jelaskan seperlunya. Contoh sederhana, daripada berkata panjang, "Maaf ya saya tidak bisa, soalnya tadi sebenarnya mau kosong tapi akhirnya ada ini dan itu." Kamu bisa berkata, "Hari ini saya belum bisa, mari kita atur ulang." Singkat, jelas, dewasa. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan, bahasa tubuh dan energi kehadiran. Saat bertemu, apakah kamu terlihat antusias menjalani hidup, atau justru tampak lelah dan bergantung? Apakah caramu berjalan mantap? Apakah nada bicaramu stabil? Penelitian dalam komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa lebih dari separuh kesan pertama dibentuk bukan oleh kata-kata, tetapi oleh ekspresi dan gestur. Artinya, sebelum kamu berbicara banyak, orang sudah merasakan kualitas dirimu. Karena itu, rawat energimu. Tidur cukup, jaga kesehatan, bergerak aktif. Hal-hal ini mungkin terdengar dasar, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap daya tarik personal. Orang tidak hanya tertarik pada wajah cerah, mereka tertarik pada kehidupan yang terasa hidup. Selanjutnya, bangun nilai dirimu melalui kompetensi. Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat kuat. Ketika kamu unggul dalam sesuatu, entah itu pekerjaan, keterampilan, atau wawasan, posisimu dalam hubungan ikut terangkat. Bukan karena kesombongan, tetapi karena manusia secara alami menghargai individu yang bertumbuh. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan berkorelasi dengan rasa percaya diri serta kualitas relasi sosial. Orang yang merasa mampu biasanya juga lebih selektif dalam membangun hubungan. Selektif bukan berarti sulit, tetapi sadar nilai. Sekarang saya ingin kamu memikirkan ini. Jika kamu sendiri melihat dirimu sebagai pribadi bernilai, mengapa kamu harus memohon untuk diprioritaskan? Nilai tidak pernah memohon. Nilai dikenali.
Langkah berikutnya adalah berani menghadapi kenyataan. Ini mungkin bagian paling tidak nyaman, tetapi paling membebaskan. Jika setelah kamu memperbaiki kualitas diri, menjaga batasan, dan membangun interaksi sehat, dia tetap tidak pernah berusaha menyediakan waktu, maka mungkin masalahnya bukan pada caramu, melainkan pada kapasitasnya. Tidak semua orang mampu memberi prioritas. Dan menerima fakta ini jauh lebih sehat daripada terus berharap. Seringkali kita bertahan bukan karena hubungan itu tepat, tetapi karena kita sudah terlanjur emosional. Padahal hubungan yang baik tidak membuatmu merasa harus bersaing untuk diperhatikan. Ciri paling jelas bahwa kamu diprioritaskan adalah konsistensi. Dia mencari waktu, bukan hanya menunggu waktu kosong. Dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Dia melibatkanmu dalam rencananya. Bukan sempurna, tetapi nyata. Jika tanda-tanda ini tidak pernah ada, jangan takut mundur. Mundur bukan kalah. Mundur adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang perubahan identitas. Berhentilah bertanya, bagaimana agar dia tidak kehilangan saya? Mulailah bertanya, apakah saya sedang menjalani hidup yang membuat orang beruntung bisa hadir di dalamnya? Pertanyaan ini menggeser posisi mentalmu dari kekurangan menuju kelimpahan. Orang yang hidupnya terasa penuh tidak mengejar, mereka memilih. Dan menariknya, ketika kamu sampai pada titik ini, hubungan tidak lagi terasa menegangkan. Kamu tidak khawatir berlebihan. Kamu tidak membaca ulang pesan berkali-kali. Kamu tidak menerka-nerka makna setiap jeda. Kamu tenang. Ketenangan adalah bentuk karisma yang jarang disadari. Ada satu analogi sederhana. Matahari tidak pernah meminta planet untuk mengitarinya. Gravitasi yang membuat semuanya bergerak mendekat. Begitu juga dengan manusia. Ketika kualitas dirimu kuat, kamu menciptakan gravitasi sosial. Orang datang bukan karena ditarik, tetapi karena merasa nyaman berada di orbitmu. Namun ingat, membangun gravitasi membutuhkan waktu. Ini bukan perubahan semalam. Mulailah dari peningkatan 1% setiap hari. Perbaiki rutinitas. Jaga kata-kata. Pilih lingkungan yang sehat. Kurangi kebiasaan mencari validasi. Semakin utuh kamu sebagai individu, semakin kecil kebutuhanmu untuk diminta diprioritaskan, karena orang sudah melakukannya tanpa kamu minta. Pada akhirnya, tujuan kita bukan membuat seseorang takut kehilanganmu. Tujuan kita adalah menjadi pribadi yang kehadirannya benar-benar berarti. Perbedaan keduanya sangat besar. Rasa takut menciptakan hubungan rapuh. Makna menciptakan hubungan kuat. Dan ketika kamu sampai di titik di mana kamu tahu nilai dirimu, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu tidak lagi tertarik pada hubungan yang setengah hati. Kamu akan secara alami bergerak menuju hubungan yang saling memilih. Sekarang coba tanyakan pada dirimu satu hal terakhir. Apakah kamu ingin terus meminta waktu, atau ingin menjadi seseorang yang waktunya dicari? Keputusan itu selalu ada di tanganmu. Sekarang kita rangkum dengan jernih. Menjadi prioritas bukan tentang sering meminta waktu, bukan tentang terus memastikan posisi, dan bukan tentang mengejar perhatian. Prioritas lahir dari nilai diri, kestabilan emosi, batasan yang sehat, konsistensi sikap, serta kehidupan yang tetap berjalan utuh meski tanpa kehadiran seseorang. Ketika kamu berhenti menjadikan dia pusat hidupmu, mulai menghargai waktumu sendiri, menjaga kualitas interaksi, dan membangun identitas yang kuat, dinamika hubungan berubah. Kamu tidak lagi terlihat menunggu, kamu terlihat memilih. Dan orang secara alami menghargai individu yang mampu memilih dengan tenang. Ingat, hubungan yang sehat tidak membuatmu cemas soal posisi. Hubungan yang tepat membuatmu merasa aman tanpa harus memohon kepastian. Jika kamu terus merasa harus meminta, itu sinyal untuk memperkuat dirimu, bukan untuk memperketat genggaman. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Perbaiki rutinitasmu. Kurangi reaksi berlebihan. Bangun kualitas diri. Jaga standar. Biarkan nilai dirimu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar berharga tidak sibuk meminta diprioritaskan. Mereka hadir dengan kualitas yang membuat orang lain dengan sadar menempatkannya di sana.